Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari kami kelompok 1 dengan anggota kelompok Suci, Fiorenza, Hendra, Fitria, dan Silia. Kasus yang kami ambil adalah siswa yang datang di sekolah selalu terlambat, berpakaian tidak rapi, tetapi dalam pembelajaran dia selalu dapat mengikuti dengan baik, bahkan melebihi teman-temannya. Setiap tugas yang diberikan oleh guru selalu dikerjakan dengan baik. Dalam kesehariannya di sekolah, kelihatannya anak tersebut kurang perhatian dari orang tua karena pakaian yang dipakai selalu kusut. Entah orang tuanya memperhatikan, tapi anaknya yang tidak mau atau merasa masa bodoh, atau memang sama sekali tidak ada perhatian dari orang tua. Analisis kasus, pertama paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, dan yang ketiga langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dilema etika adalah saat memarahi siswa tersebut tetapi belum mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apakah ada masalah yang mengakibatkan siswa tersebut sering terlambat dan tidak memperhatikan cara berpakaian sehingga menimbulkan rasa kasihan tetapi bertentangan dengan aturan yang berlaku. Prinsip dilema etika. Prinsip berpikir berbasis peraturan dipilih karena bertujuan untuk memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat mengubah sikap yang menjadi kebiasaan buruk dan akan berdampak mendapat sanksi pelanggaran aturan yang ada di sekolah. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang bertentangan yaitu nilai kedisiplinan, di mana datang ke sekolah harus tepat waktu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kepala sekolah, guru piket, hari Senin, wali kelas, dan siswa yang bersangkutan, Valentino. Yang ketiga, kumpulan fakta-fakta yang relevan. Siswa yang datang terlambat, kepala sekolah yang membuat peraturan tentang datang ke sekolah tepat waktu, dan daftar nama siswa terlambat setiap hari yang sudah sangat memenuhi buku piket. Yang keempat, pengujian benar salah. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk ke dalam dilema etika. Uji regulasi atau standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesional dalam kasus ini. Hal tersebut dapat dilihat dari guru yang memberi kesempatan pada siswa tersebut, walaupun setiap hari terlambat dan tidak berpakaian rapi. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya catatan dalam buku piket. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah dalam hal ini, karena menurut kami perlu adanya pendekatan atau home visit untuk mengetahui penyebab siswa tersebut selalu datang terlambat dan berpakaian tidak rapi. Uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau menjadi viral di media sosial, pastinya banyak orang yang akan setuju dengan keputusan yang saya ambil, tetapi pasti ada juga orang yang akan menentang karena tidak menaati peraturan yang ada. Uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil yaitu tetap mengizinkan siswa tersebut untuk tetap mengikuti pelajaran agar tidak tertinggal dalam pelajaran. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Mengapa demikian? Karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat memperbaiki sikap, untuk menjaga
menjadi lebih baik lagi, sehingga kemampuan maupun bakatnya akan dapat dikembangkan dengan maksimal. Langkah ketujuh, investasi opsi trilema. Murid yang sering terlambat dan tidak memperhatikan cara berpakaian tidak dibiarkan begitu saja, tetapi ada pendekatan khusus serta perhatian yang lebih, sehingga siswa tersebut akan sadar akan peraturan yang berlaku di sekolah. Langkah yang ke-8, buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah siswa tersebut diberi kesempatan untuk dapat mengubah sikap agar lebih memperhatikan peraturan yang ada di sekolah sehingga tidak ada kecemburuan sosial dari siswa yang lain. Langkah yang terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Berdasarkan keputusan yang diambil, siswa tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran, tetapi harus dapat merubah sesuai dengan apa yang disepakati oleh kepala sekolah, wali kelas, dan petugas piket, sehingga mengantisipasi kecemburuan sosial dari siswa yang lain. Hal menarik dan tak terduga. Hal menariknya yaitu nilai kemanusiaan lebih diutamakan pada kasus tersebut karena menyangkut masa depan anak. Dan yang tak terduga, akan ada siswa yang sama seperti itu pada setiap tahunnya apabila tidak ditangani secara serius oleh pihak sekolah. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kesimpulan, pengambilan dan pengujian terhadap kasus yang dipilih sudah tepat karena sudah sesuai dengan langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Tidak ada lagi pertanyaan lanjutan karena menurut kami keputusan tersebut sudah tepat. Terima kasih, salam dan bahagia.